Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 September 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polda Maluku tekan fakta integritas bersama Aliansi Rakyat Maluku, berikut isinya. Ratusan mahasiswa dari Aliansi Rakyat Maluku yang dikoordinator oleh Jihad Nahu Maruri menandatangani fakta integritas bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Penandatanganan fakta integritas ini dilakukan setelah ratusan mahasiswa ini menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Maluku Senin 1 September 2025. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan semangat membangun daerah, menyatakan komitmen bersama dalam rangka memperkuat demonstrasi, menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan serta keadilan di Provinsi Maluku. Berikut fakta integritas pendemo. 1. Penghentian tindakan represif oleh Kepolisian Daerah Maluku dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi sebagai wujud penghormatan kepada kebebasan berpendapat di depan umum dijamin dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian Pasal 19 Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Poin kedua, menuntut transparansi penegak hukum oleh Kepolisian Daerah Maluku dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Poin ketiga, menuntut pembebasan tanpa syarat kepada dua kawan yang ditahan hak konstitusionalnya dalam aksi demonstrasi terkait persoalan tambang di Haya, yakni Satria Ardi dan Hussein Mahulau, karena penahanan mereka merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan bertentangan dengan putusan MK nomor 119/PUU garis datar 23/2025. Kemudian poin keempat, Tribuners menuntut Kepolisian Daerah Maluku untuk melakukan evaluasi dan penertiban yang beroperasi di wilayah Maluku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral atau UU Minerba. 5. Komitmen Kepolisian Daerah Maluku untuk menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum serta menghentikan seluruh kriminalisasi aktivis, mahasiswa, dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak demokrasi. 6. Apabila poin-poin di atas tidak dilaksanakan, maka pendemo menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah hukum, advokasi, dan gerakan massa sebagai bentuk perlawanan konstitusional terhadap praktik represif dan diskriminasi. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto juga berterima kasih atas tindakan pendemo yang berlangsung tertib. Usai fakta integritas diterima, para pendemo kemudian melanjutkan aksinya di DPRD Provinsi Maluku. Diberitakan sebelumnya ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa di Ambon pada kemarin membanjiri jalanan kota dan mengepung markas Kepolisian Daerah atau Mapolda Maluku. Aksi ini merupakan bentuk protes dan penyampaian aspirasi terkait berbagai isu yang terjadi baik di daerah maupun nasional. Aksi dimulai dengan long march atau jalan kaki yang dilakukan oleh para mahasiswa. Mereka bergerak dari Jalan Jenderal Sudirman melewati Jembatan Merah Putih hingga akhirnya tiba di depan Mapolda Maluku di Jalan Sultan Hasanuddin. Melalui tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan saya. Apabila itu tidak sesuai. Tribuners, puluhan pamflet pendemo dibentangkan di depan kantor DPRD Maluku. Ada gambar tikus berdasi. Aliansi Rakyat Maluku melakukan aksi unjuk rasa di depan
kantor DPRD Maluku dengan membawa atribut pelengkap demo Senin 1 September 2025. Berbagai tulisan yang dibuat itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan mereka. Pantauan tribunambon.com di lokasi, bahkan ada sebuah gambar tikus berdasi ditambah tulisan-tulisan menyindir. Berikut tulisan-tulisan dan gambar yang dibuat oleh pendemo. Ada bergambar tikus berdasi dengan tulisan rakyat diperas, aktivis ditindas, gugat DPR, bunuh saja Rokomo, jangan keadilan. Kemudian Vox Populi, Vox Day, hentikan kriminalisasi di bumi Maluku. Ada juga kami demonstran bukan provokator dengan hashtag Save Demokrasi. Kemudian rakyat menggugat hashtag Save Perempuan Melawan, DPR demi rakyat apa demi Ungger, Save Demokrasi. Kemudian Tribuners ada juga pamflet bertuliskan gaji DPR dinaikkan, gaji guru dianggap beban, dan kalian bilang ini kemerdekaan. Kemudian ada juga hentikan kriminalisasi di bumi Maluku, ada juga RIP Indonesian Democracy. Diberitakan sebelumnya, ratusan massa aksi yang melakukan demonstrasi hari ini tiba di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku. Kedatangan mereka sekitar pukul 1:30 siang disambut oleh barisan aparat gabungan yang berjaga ketat, menutup gerbang utama dan membatasi akses massa untuk masuk ke dalam area gedung. Meskipun sempat terjadi ketegangan saat massa memaksa masuk, aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi massa, hanya diperbolehkan masuk melalui perwakilan masing-masing elemen. Sebuah langkah yang diambil untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama penyampaian aspirasi. Wilayah anggota DPRD Provinsi Maluku bukan cuma persoalan di Banteng, ada juga di Tribuners, Satpol PP siagakan 30 personil untuk amankan kantor DPRD Buru jelang isu aksi demo. Menjelang aksi demonstrasi yang akan digelar di Kabupaten Buru, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama pemadam kebakaran menyiagakan 30 personil untuk mengamankan objek vital, khususnya gedung DPRD Kabupaten Buru pada Senin 1 September 2025. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru Syahril Hamid Haulusi menjelaskan bahwa persiapan pengamanan telah dilakukan sejak hari ini dan seterusnya hingga kondisi aman. Menurutnya, jalur koordinasi dari pemerintah daerah melalui Satpol PP sudah berjalan dengan fokus utama pada keamanan gedung pemerintahan. Ia juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi. Sementara itu, Jafar Lesbasa, salah satu anggota Satpol PP yang ditemui di depan kantor gubernur, mengungkapkan bahwa 30 personil yang disiagakan terdiri dari gabungan Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran. Persiapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan jalannya aksi demonstrasi tetap aman dan kondusif. Objek vital seperti kantor DPRD dan kantor Bupati diprioritaskan agar tidak menjadi sasaran kericuhan. Selain personil Satpol PP, pengamanan juga akan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Kehadiran aparat gabungan ini diharapkan mampu meredam potensi gesekan yang mungkin terjadi saat aksi berlangsung. Dengan langkah-langkah pengamanan tersebut, pemerintah Kabupaten Buru optimis situasi tetap terkendali. Aparat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian di tengah dinamika politik yang berkembang. Untuk pengamanan sebenarnya dari hari ini kalau sudah siap, jalur koordinasi sudah jalan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar sudah siap untuk memberikan pengamanan khusus. Yang paling terpenting itu di objek-objek vital Pemda Kabupaten Buru. Yang berikut kelihatannya juga dari pihak kepolisian dan pihak tentara TNI, mereka juga sedang bersiap-siap. Jadi mereka juga berpikir begini, ini kan rujukannya dari pusat, sehingga mereka juga selalu siap mengantisipasi ikhtiar diri dalam pengamanan ini. Kalau teknis pengamanan yang paling terpenting, yang paling pertama itu di kantor Bupati, yang kedua di gedung DPRD Kabupaten Buru. Cuma beta berharap begini, cobalah kita sama-sama menjaga Buru ini.
tujuan terakhir untuk rakyat, bagaimana rakyat itu tenang, rakyat rasa damai, rakyat rasa aman. Ketiga, saudara-saudara bisa berorasi berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di pusat. Tribuners HMI Seram Bagian Timur demo di kantor DPRD, ini tuntutan aksi. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Seram Bagian Timur SPT menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD SBT Senin 1 September 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi, masa aksi melangsungkan aksinya sekitar pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Mereka datang menggunakan satu mobil truk dilengkapi pengeras suara beserta atribut organisasi. Unjuk rasa tersebut sehubungan dengan aksi nasional yang dilaksanakan pada beberapa kota di Indonesia. Sejumlah isu lokal juga diusung dalam aksi tersebut. Berikut tuntutan masa aksi. Usut tuntas kasus kematian saudara Afan Kurniawan hingga ke rantai komando tidak hanya pelaku lapangan. Presiden Republik Indonesia wajib turun langsung dan memastikan tidak ada impunitas atas tindakan brutal aparat keamanan dan segera mungkin melakukan reformasi serta mengevaluasi institusi kepolisian agar lebih inklusif dan mewaris. Kemudian evaluasi total SOP penanganan aksi demonstrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak konstitusional sebagaimana pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bebaskan seluruh peserta demonstrasi yang ditahan di Jakarta dan daerah lain. Penahanan tersebut adalah bentuk kriminalisasi aspirasi terhadap rakyat. Secara tegas menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta pajak baru kebijakan elit yang dapat menambah penderitaan rakyat. Kemudian mendesak lembaga legislatif atau DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana atau PATP sebagai bentuk menjaga amanah rakyat. Yang saat ini terjadi di Beton Negara. Demo di kantor Bupati, warga minta Pemda lindungi hak ulayat masyarakat adat SPT. Puluhan warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat adat menggugat Kabupaten Seram Bagian Timur SPT aksi unjuk rasa di kantor Bupati setempat Senin 1 September 2025. Mereka datang menggunakan satu mobil truk dilengkapi alat pengeras suara dengan membentangkan spanduk berukuran sedang. Spanduk tersebut bertuliskan "Stop Korbankan Masyarakat Teluk Waru dan Bula Barat", copot Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala UPTD Kehutanan Daerah SBT sekaligus periksa UPTD Kehutanan Daerah SBT. Hal itu sebagai bentuk kecaman warga untuk mendapatkan kejelasan dan perlindungan terhadap hak-hak atas masyarakat adat dari hutan mereka yang dipatok sebagai kawasan lindung. Ayub Rumbaru, 32 tahun, selaku koordinator aksi menilai tindakan tersebut sangat bertentangan dengan hukum sebab telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dirinya meminta agar pemerintah daerah setempat menjamin perlindungan bagi masyarakat di SPT, khususnya Kecamatan Teluk Waru dan Bula Barat. Pasalnya ia mengaku hak adat dan hutan masyarakat adat di dua kecamatan itu sengaja dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh negara. Hal itu semakin diperparah dengan beberapa warga daerah setempat yang saat ini tengah menjalani proses hukum lantaran masih beraktivitas di daerah yang dinilai sebagai kawasan lindung. Ketiadaan sosialisasi dari Dinas Kehutanan juga menjadi sorotan. Warga mengaku tidak pernah mendapatkan pembinaan mengenai batas-batas hak adat, sehingga mereka terpaksa menebang pohon di wilayah hutan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari tanpa menyadari risiko hukum yang mengintai.
Pemerintah Kabupaten Serang bagian timur yang sudah kami hormati dan kami cintai. Hari ini kami yang tergabung dalam gerakan masyarakat adat penjualan kemudian keresahan masyarakat yang kemudian kami datang untuk menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Serang bagian timur. Saya sebagai muslim ingin membuka wacana sedikit berkaitan dengan apa maksud dan persoalan ini saya ingin percaya. Jelang aksi unjuk rasa Cipayung Plus, Polres Tual kerahkan 381 aparat gabungan. Polres Tual siap mengamankan demo mahasiswa di kantor DPRD Selasa 2 September 2025. Sebanyak 391 personil gabungan diterjunkan untuk memastikan jalannya demonstrasi berjalan tertib, damai, dan aspirasi para demonstrasi dapat tersampaikan dengan aman. Pantauan Tribunalpon.com pukul setengah 10 pagi, apel gabungan kesiapan digelar di pelataran kantor DPRD Tual, dihadiri Wakil Wali Kota Tual, PJ Sekda, pimpinan DPRD Tual, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dalam arahannya, Kapolres Tual AKBP Adrianto mengatakan pengamanan akan dilakukan secara profesional dan mengedepankan pendekatan humanis demi menjaga situasi tetap kondusif, aman, dan tertib. Menurutnya, pengamanan hari ini akan ditujukan di dua objek vital, yakni kantor DPRD Tual dan kantor Wali Kota Tual yang bersebelahan. Berikut rincian aparat gabungan yang diterjunkan pada kemarin. Anggota Polres Tual ada negosiator 14 personil, Dalmas awal 16 personil, Dalmas lanjut 74 personil, Perspam Jalur 13 personil, tim undercover 5 personil, standby Mako Polres 33 personil, tim dokumentasi 3 personil, Pampres 4 personil dengan total 171 personil BKO TNI, 50 personil Kodim, 50 personil Lanal, 50 personil Lanut, BKO Brimob 70 personil dengan total jumlah keseluruhan 391 personil. Dan Indonesia maju. Oleh karena itu maka ya ini bukan berarti bahwa untuk menakuti masyarakat, tapi tentu karena mungkin sudah lama kita rindukan. Kita ke berita terakhir, Tribuners tolak anarkis organisasi lintas iman di Maluku Tenggara serukan perdamaian. Di antara gelombang demonstrasi yang memicu aksi anarkisme dan penjarahan di sejumlah kota besar, imbas dari ketidakpuasan masyarakat atas kinerja dari lembaga legislatif. Hal berbeda dan menyejukkan justru datang dari Kabupaten Maluku Tenggara Malra di Provinsi Maluku. Ogah untuk menggelar aksi yang disertai vandalisme, sejumlah organisasi lintas iman menggelar doa bersama di Landmark Kota Langgur Senin 1 September 2025 pukul setengah 6 sore. Pantauan Tribunalpon.com, aksi yang elegan tersebut mendapat perhatian masyarakat yang melintasi ruas Jalan Jenderal Sudirman. Kebanyakan penasaran dengan apa yang dilakukan sejumlah pemuda dan pemudi dengan menggunakan baju khas keterwakilan dari 5 organisasi lintas agama, yakni GP Ansor, Pemuda Katolik Gamki, BKP RMI, juga Pemuda Muhammadiyah Malra. Sementara aparat kepolisian dari Polres Malra menertibkan arus lalu lintas dan jalannya aksi damai tersebut. Dalam pernyataan yang ditandatangani 5 ketua umum organisasi pemuda lintas agama dan dibacakan Hidayat Reliubun, Ketua Pemuda Muhammadiyah Malra, mereka menyampaikan simpati kepada seluruh korban. Imbauan juga lanjutnya ditujukan kepada elemen pemuda lintas iman yang ada di Malra untuk terus memperkuat persatuan, toleransi, dan solidaritas yang menjadi kekuatan dalam menjaga moderasi antar umat beragama. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Malra dan elemen pemuda untuk tidak terprovokasi dengan segala penggiringan isu yang dapat memecah belah hubungan persaudaraan antar satu dengan yang lain. Aksi damai organisasi lintas iman diakhiri dengan membagi selebaran kepada para pengguna jalan.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 September 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.